Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Evita Angelina Putri Juma. Saya dari kelas MJ805. Hari ini saya akan melakukan presentasi dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Cyber Security Management. Cyber Security Management. Cyber Security Management yang selanjutnya akan disingkat dengan CSM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas keamanan cyber dalam organisasi. Tujuannya melindungi sistem informasi, data, dan infrastruktur digital dari ancaman yang bisa mengganggu operasional dan merugikan bisnis. CSM meliputi penilaian risiko, pengembangan kebijakan keamanan, pelaksanaan kontrol teknis dan administratif, pemantauan keamanan, serta penanganan insiden cyber. Komponen utama CSM yang pertama, penilaian risiko, risk assessment, untuk mengenali ancaman, kerentanan, dan dampaknya. Yang kedua, pengembangan dan penerapan kebijakan keamanan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi efektivitas keamanan. Yang keempat, respons terhadap insiden keamanan. Tantangan CSM sendiri adalah perkembangan ancaman cyber yang cepat, keterbatasan sumber daya terutama di UMKM atau startup, dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Jadi, kasus nyata ancaman cyber di UMKM startup ini, salah satu kasus nyatanya yang sering terjadi adalah pada UMKM yang menggunakan sistem point of sale, POS berbasis cloud. Contohnya, sebuah toko retail kecil yang menggunakan aplikasi kasir online yang memang populer untuk mengelola transaksi dan stok. Sistem ini terhubung dengan internet dan menyimpan data pelanggan secara transaksi secara digital. Dan kelemahannya adalah sistem belum rutin diperbaharui. Update software terlambat. Yang kedua, penggunaan password default atau password yang lemah. Yang ketiga, kurangnya edukasi keamanan bagi karyawan sehingga rentan phishing. Yang keempat, backup data yang tidak teratur dan tidak terenkripsi. Analisis manajemen risiko cyber, yang pertama ancaman. Ancaman ini adalah serangan ransomware yang mengunci data dan meminta tebusan. Phishing untuk mendapatkan kredensial karyawan, pencurian data pelanggan oleh hacker, penyalahgunaan akses melalui akun yang kompromi. Kemudian ada kerentanan. Kerentanan sistem POS yang belum update keamanannya, password sederhana atau default. Karyawan yang memang belum paham cara mengenali phishing. Backup data tidak terenkripsi atau jarang dilakukan sehingga dampaknya semua adalah kehilangan akses terhadap data transaksi dan operasional, kerugian finansial akibat tebusan atau kehilangan pelanggan, reputasi bisnis menurun, dan kepercayaan pelanggan hilang. Eh, yang terakhir itu potensi denda atau sanksi jika data pelanggan bocor. Jadi strategi manajemen keamanan cyber realistis untuk UMKM yang pertama itu pelatihan kesadaran keamanan, security awareness training. Jadi pelatihan ini fokus mengajarkan karyawan tentang risiko keamanan yang sering muncul, terutama pada serangan phishing dan rekayasa social engineering. Contohnya, kenali ciri-ciri email phishing seperti link mencurigakan, grammar aneh, dan permintaan data pribadi. Yang kedua, jangan klik link atau unduh lampiran dari sumber yang memang tidak dikenal. Simulasi phishing secara berkala untuk menguji kesiapan dan meningkatkan kewaspadaan. Yang terakhir, ajarkan cara melindungi informasi login dan data penting lainnya. Manfaatnya mengurangi risiko karyawan sebagai pintu masuk serangan cyber yang sangat umum terjadi di UMKM atau startup. Strategi yang kedua, update sistem secara berkala, regular software updates dan
Page management. Sistem dan aplikasi yang tidak diupdate secara rutin biasanya ada celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh hacker. Sehingga sebagai strateginya adalah terapkan jadwal update otomatis untuk OS, aplikasi POS, antivirus, dan software lainnya. Yang kedua, patch keamanan biasanya berisi perbaikan bug dan celah yang baru ditemukan. Jangan tunda update karena itu membuka peluang serangan. Manfaatnya, minimalisi kemungkinan hacker masuk lewat celah lama yang sudah diketahui dan diperbaiki di versi terbaru. Yang ketiga, penggunaan password kuat dan manajer password strong password dan password manager. Password yang lemah itu bisa menyebabkan kompromi akun. Jadi, kita harus menerapkan aturan password minimal 12 karakter kombinasi huruf besar kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan password yang sama di banyak akun. Gunakan password manager misal Bitwarden, LastPass untuk menyimpan dan mengelola password yang kompleks. Password manager bisa generate password acak yang sangat sulit ditebak. Manfaatnya melindungi akun dari akses ilegal akibat password mudah ditebak atau bocor. Yang keempat, backup data secara rutin. Regular data backup with encryption. Backup data adalah langkah yang krusial agar data tidak hilang saat terjadi serangan seperti ransomware. Jadi kita harus melakukan backup otomatis minimal sehari sekali, terutama data transaksi dan data pelanggan. Yang kedua, simpan backup di cloud storage yang menyediakan enkripsi data. Contohnya, itu Google Drive dengan enkripsi. Yang selanjutnya, pastikan backup terpisah dari sistem utama sehingga tidak ikut terinfeksi malware. Yang terakhir, uji secara berkala proses restore data dari backup. Manfaatnya, data tetap aman dan bisnis bisa pulih dengan cepat tanpa kehilangan informasi yang penting. Strategi yang kelima adalah aktifkan autentifikasi dua faktor. 2FA. 2FA adalah lapisan keamanan tambahan selain password. Jadi saat login, pengguna harus memasukkan kode unik yang dikirimkan via SMS atau aplikasi seperti Google Authenticator. Bahkan jika password bocor tanpa kode 2FA, akses tetap ditolak. Terapkan 2FA terutama pada akun penting seperti email, aplikasi pos, dan sistem admin. Manfaatnya mencegah akses tidak sah walaupun kredensial dasar username dan password sudah diketahui penyerang. Strategi yang terakhir, batasi akses sistem. Akses kontrol, least privilege principle. Memberikan akses minimal yang diperlukan tiap karyawan untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, kasir hanya dapat akses input transaksi, tapi tidak bisa melihat data pelanggan secara penuh. Administrator sistem yang punya akses penuh hanya beberapa orang yang memang terpercaya. Gunakan sistem manajemen akses berbasis peran, role-based access control. Yang terakhir, monitor akses secara rutin untuk deteksi aktivitas mencurigakan. Manfaatnya, membatasi potensi kerusakan jika satu akun dikompromikan dan menjaga kerahasiaan data yang penting. Tantangan terbesar dan cara mengatasinya bertahap. Yang pertama, tantangan terbesarnya rendahnya kesadaran dan pemahaman keamanan cyber di kalangan karyawan dan pemilik UMKM, keterbatasan dana untuk solusi keamanan yang canggih, kurangnya tenaga IT khusus keamanan. Solusi bertahapnya mulai dengan edukasi dasar untuk semua karyawan agar paham pentingnya keamanan. Ya, selanjutnya terapkan kebijakan keamanan sederhana seperti aturan password dan backup rutin. Menggunakan tools gratis dan sumber daya online untuk memperkuat keamanan. Secara bertahap, tingkatkan investasi keamanan sesuai kemampuan dan risiko.
Bangun budaya keamanan agar semua bagian organisasi ikut bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah UMKM dan startup sangat rentan terhadap serangan cyber karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman. Namun, dengan strategi manajemen keamanan yang realistis dan fokus pada edukasi, update sistem, dan penggunaan tools yang terjangkau, mereka dapat mengurangi risiko secara signifikan. Kunci keberhasilan adalah kesadaran karyawan dan komitmen bertahap untuk menerapkan praktik keamanan cyber yang baik. Demikian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.